Assessment Calo 1 tahun ajaran 2022 dan 2023 untuk mata kuliah algoritma pemrograman atau yang saat ini algoritma pemrograman dulu. Kita langsung ke soalnya. Untuk soal nomor 1 yaitu basic subprogram. Buatlah subprogram lengkap dengan parameter formal, spesifikasi dan algoritmanya sesuai dengan deskripsi yang diberikan berikut ini. Catatan, setiap subprogram yang dibuat tidak memerlukan atau menggunakan statement pembacaan masukan atau input ataupun keluaran yaitu output pada badan algoritmanya. Program utama tidak perlu ditulis untuk setiap jawaban di soal ini. Jadi kita hanya perlu menulis algoritma untuk subprogramnya tersebut, tidak perlu input, output, dan main programnya. Oke, untuk soal nomor A, buatlah sebuah fungsi untuk menentukan harga total pembuatan akuarium. Akuarium yang dibuat berbentuk balok dengan sisi berbahan kaca dan rangka berbahan besi. Biaya dihitung berdasarkan jenis bahan dan ukuran akuarium, yaitu panjang, lebar, dan tingginya. Untuk rumusnya ada 2, serta itu ada pengkondisian di mana jenis bahan tertentu akan ada harga yang berbeda. Kita langsung kerjakan. Sini dipinta yaitu function. Saya beri nama harga akuarium. Kemudian, untuk parameternya, kita bisa observasi dari soal ini, yaitu ada panjang, lebar, tinggi, kemudian juga ada jenis. Oke. Kenapa saya bilang parameternya ada itu? Karena panjang, lebar, dan tinggi tidak bisa kita dapatkan melalui input. Jadi pasti sudah tersedia dari mainnya tersendiri, maka dijadikan parameter. Kemudian panjang, lebar, dan tinggi ini bertipe data integer. Selanjutnya jenis ini bertipe data string, seperti grade A atau grade B. Oke. Kemudian karena ini function pasti ada return. Oke, returnnya di sini yaitu integer karena harganya. Oke, kemudian kita buat spesifikasi dari fungsinya. Ini IS atau initial state terdefinisi panjang, lebar, dan tinggi yang bertipe data integer, serta jenis yang bertipe data string. Kemudian fs-nya atau final state-nya, sini final state-nya itu mengembalikan nilai dari harga total pembuatan akuarium berdasarkan jenisnya, kamus, dan algoritma. Ya, untuk kamus ini, saya sarankan untuk skip terlebih dahulu. Jadi kita ngerjain dulu algoritmanya, baru setelah itu kita ngerjain kamus. Gitu. Ya, untuk algoritmanya, di sini kita harus mencari luas dan juga panjang, agar kita tahu kita bisa nentuin harganya itu bakal berapa. Gitu. Yang pertama luas. Luas itu sama dengan rumusnya tadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke. Kemudian untuk yang satu lagi saya beri nama rangka. Rangka itu 4 dikali panjang 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ya, selanjutnya karena harga untuk bahan-bahannya tergantung dari grade-nya, kita harus buat pengkondisian di sini. Kita buat if jenis sama dengan grade A, then return luas, kita kalikan dengan harga untuk yang luas atau kacanya ini. Di grade A 300 ditambah rangka dikali 1000. Kemudian else, kalau dia nggak grade A, kita return
luas dikali 200 ditambah rangka dikali 500. Nah, setelah itu n-if, dan yang terakhir n function. Untuk kamusnya di sini, karena tadi kita skip, kita cek apakah ada variabel yang belum terdefinisi atau belum dijabarkan tipe datanya gitu. Kayak panjang ini udah ada berarti di atas, yaitu integer. Nah, di sini ada luas dan rangka yang tipe datanya sama, yaitu integer. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita soal nomor A. Selanjutnya kita ke soal nomor B. Buatlah sebuah prosedur yang akan menentukan kendaraan apa saja yang dapat disewa, beserta jumlah dan total biaya sewa yang harus dibayar. Apabila diketahui jumlah orang yang akan menggunakan kendaraan tersebut, pemilihan jenis kendaraan diprioritaskan berdasarkan kapasitas penumpangnya. Ya, kita langsung aja. Sini yaitu prosedur kendaraan. Di prosedur kendaraan ini, ada apa saja yang bisa dijadikan parameter. Kayak di sini kita harus tentuin kendaraan apa saja yang dapat disewa sama jumlah dari kendaraannya. Berarti bakal ada yang tadi bus, mobil. Nah, lihat di kotaknya, kalau mobil ini sebenarnya terbagi jadi dua, yaitu mobil dengan kapasitas yang 6 dan mobil dengan kapasitas yang 3. Berarti bakal ada dua mobil, yaitu mobil 6 dan mobil 3. Selanjutnya ada motor. Oke, kita baca lagi. Beserta jumlah dan total biaya sewa yang harus dibayar. Karena ini prosedur, berarti tidak ada return, maka ada juga biaya sebagai parameternya. Selanjutnya, apabila diketahui jumlah orang yang akan menggunakan kendaraan tersebut, berarti ada di sini yaitu jumlah, kita beri nama jumlah, bisa juga jumlah orang atau ya jumlah yang akan menggunakan kendaraan gitu. Nah, sini karena ini prosedur, kita harus menentukan apa sih yang hanya in saja atau masuk prosedur saja, dan apa yang akan masuk dan keluar juga dari prosedur. Kayak di sini ada yaitu jumlah itu in. Kenapa? Karena jumlah ini nggak akan berubah walaupun kita hanya mengetahui jumlahnya, kemudian kapasitas kemudian berapa jumlah kendaraan tertentu gitu. Nah, kemudian yang untuk mobil 3, mobil 6, motor dan biaya itu adalah in-out. Jadi mereka nanti diperlukan lagi atau kita keluarkan jumlah dari kendaraan yang dibutuhkan itu berapa. Misal bus 3, mobil 0 gitu. Nah, kemudian tipe data dari mereka tuh apa? Yaitu integer untuk yang in-out, semua integer. Busnya jumlahnya berapa, mobil 6-nya berapa, mobil 3 berapa, dan seterusnya. Kemudian yang jumlah juga tipe datanya integer. Oke, kita lanjut ke initial state. Pada initial state ini, kalau kalian bingung mau nulis apa di initial state, tulis aja terdefinisi, kemudian jabarin ini aja, yang bertipe data apa gitu. Bus, mobil 6, mobil 3, motor, biaya yang bertipe data integer dan in-out, serta jumlah bertipe data integer yang in. Ya, lanjut. Kemudian FS-nya atau final state-nya yaitu bus, mobil 6, mobil 3, motor, biaya sudah sesuai dengan permintaan jumlah orang yang menggunakan. Jadi maksudnya yang untuk ini tuh kita nanti akan mengisi
bus mobil 3, mobil 6 motor biaya tuh dengan sesuai dari prosedur yang akan kita gunakan ini, ada yang biayanya jadi berubah gitu. Oke, kita langsung kamus dan algoritma. Nah, karena di sini berurutan dan ada prioritasnya, prioritasnya itu berdasarkan penumpang terbanyak, berdasarkan kapasitas penumpangnya. Jadi semakin tinggi kapasitasnya berarti semakin prioritas dia. Maka kita hitung dulu untuk bus akan ada berapa. Yaitu bus itu jumlah di div 40. Oke, lanjut. Setelah itu mobil 6. Mobil 6 itu jumlah mod 40 div 6. Nah, ini kenapa sih? Kenapa bus itu di div 40 sedangkan mobil 6 itu di mod 40 di div 6? Nah, untuk yang bus, karena kapasitasnya 40, maka akan ada berapa bus yang dapat memenuhi kapasitas 40 tersebut. Kemudian, yang mobil 6 itu jumlah di mod 40, maka yang mobil untuk yang mobil bus itu tidak akan terhitung kembali gitu. Kemudian baru kita bagi dengan 6. Oke, selanjutnya mobil 3. Untuk yang mobil 3 ini kita jumlah mod 40, mod 6, div 3. Nah, ini kan udah kelihatan ya polanya, kayak div berubah jadi mod, div berubah jadi mod gitu. Kemudian yang ini yang motor berarti juga akan sama, yaitu jumlah di mod 40, mod 6, mod 3, div 1. Nah, ini div 1 nggak usah ditulis soalnya karena apapun yang dibagi 1 adalah bilangannya sendiri gitu. Ya, jadi cukup seperti ini. Kemudian untuk biaya itu sama dengan kita masukin jumlahnya itu bus dikali 1 juta, udah 3, 4, 5, 6, ditambah mobil 6 dikali 300.000, itu 2, 3, 4, 5, ditambah mobil 3 dikali 200.000, ditambah motor dikali 50.000. Oke. Kemudian N prosedur. Ya, di sini kita cek apakah ada yang baru. Sini ada bus, mobil 3, mobil 6, mobil 3, motor, biaya, jumlah. Nah, berarti kamusnya ini bakal kosong, nggak ada apa-apa gitu. Oke. Nah, kita ke soal selanjutnya, yaitu soal 2 atau Advanced Program. Seorang investor hendak memilih berinvestasi secara menyicil. Sejak awal telah ditentukan lama waktu investasi. Juga diberikan perkiraan presentase hasil investasi per tahunnya. Lengkapi algoritma di bawah ini untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan jika diberikan 2 jenis investasi. Masukan terdiri dari 2 baris yang menyatakan skenario investasi, yaitu produk A dan produk B. Setiap baris berisi 1 bilangan bulat dan 2 bilangan real. Berarti ini bilangan bulat, ini bilangan real, yang menyatakan lama investasi, besar cicilan, dan presentasi hasil investasi per tahun dari produk tersebut. Berarti ini lama investasi, cicilannya berapa, dan presentasi hasil investasi per tahun dari produk. Oke, keluarannya atau outputnya adalah sebuah string produk A jika pertama lebih menguntungkan atau produk B jika yang kedua lebih baik. Berarti kalau yang ini yang B itu lebih baik, yang ini yang A itu lebih baik untuk investasinya. Oke, kita langsung di sini kita baca prosedur hitung per tahun, yaitu ada cicilan, persen, in out, total atau dalam bentuk real. Diberikan besar cicilan, perkiraan presentase hasil tahun, dan total investasi pada saat itu.
FS-nya atau final state-nya nilai total diperbaharui dengan jumlah total terakhir ditambah cicilan, kemudian dikali 100% plus bunga. Jadi kita langsung ke kamus, kemudian algoritma, sempit, kita kecilin. Kamus, lanjut algoritma. Di algoritma ini, berarti yang kita cari adalah total. Diperbarui dengan jumlah total terakhir. Total terakhir ditambah cicilan, berarti total itu sama dengan total tambah cicilan, kemudian dikali 100% plus bunga. Dikali, kayak ini, kemudian dikali untuk bunganya, jumlah total terakhir ditambah cicilan, kemudian dikali 100% plus persen bunga. Berarti 1 ditambah persen per 100. Oke. Maksudnya ini apa? Ini tuh, jadi ini tuh adalah sebenarnya 100/100 atau dikali 100% ditambah persen bunga. Persen bunga yang ini, persen, karena dia belum dalam bentuk persentase, jadi kita rubah jadi persen per 100 gitu. Ini kita ubah jadi 1 lagi. Nah, kemudian N prosedur. Oke, sini ternyata kamusnya kosong. Jadi sudah, biarkan saja. Udahin lagi. Oke. Lanjut. Kita ke function hasil investasi. Ada tahun investasi yang bertipe data integer, cicilan, persen yang bertipe data real, dan mengeluarkan atau return real. Oke. Mengembalikan total nilai investasi pada akhir investasi apabila diketahui lama investasi, besar cicilan, dan perkiraan presentasi hasil per tahun. Fungsi ini memanggil prosedur hitung per tahun. Kita kamus dan algoritma seperti biasa. Oke, di sini kita harus ngitung totalnya. Mengembalikan total nilai investasi, berarti kita tulis total dulu. Totalnya kita harus assign 0. Selanjutnya, karena ini investasinya lama gitu ya, jadi kita harus buat, karena ini investasinya tahunan, kemudian ada banyak tahunnya, kita harus menghitung totalnya berdasarkan per tahun. Jadi kita pakai loop gitu. Jadi for, kemudian saya pakai i itu kita assign 1 to tahun invest. Jadi selama dia i sampai ke berapa tahun investasinya, itu kita hitung per tahun. Cicilan, persen, dan total yang tadi. Jadi totalnya tuh bakal terus diperbaharui di sini gitu. Kemudian N4. Nah, itu kita return totalnya. Dan N function. Oke. Ini kita baru ke kamus. Di kamus ini apa yang baru sih? Di kamus ini yang baru yaitu ada I dan total. I dan total. Oke, kita lihat. I itu tipe datanya apa? Dan total itu tipe datanya apa? Nah, di sini I itu ternyata tipe datanya adalah integer.
Sedangkan total, tipe datanya itu real. Jadi kita pisah ke bawah. Total itu real. Kita ke yang selanjutnya. Program investasi, program untuk menampilkan produk investasi yang paling menguntungkan. Program untuk menampilkan produk investasi yang paling menguntungkan. Kamus. Kita skip dulu, kemudian algoritma. Nah, di sini kita perlu ada input dan outputnya berarti, karena ini bisa dibilang function main gitu. Ya, kita input dulu. Kita kasih nama tahun A, cicil A, dan persen A. Kenapa saya kasih nama tahun A, cicil A, dan persen A? Karena di sini tuh melambangkan ada untuk yang menyatakan lama investasi atau tahunnya, terus besar cicilannya, dan presentasi hasil investasi produk tersebut gitu. Kemudian sama input tahun B, cicil B, dan persen B. Kemudian kita nyari yang terbesar, berarti itu otomatis kita harus pakai if dong. Kita langsung pakai if. If kita panggil hasil investasi untuk yang A, yaitu berarti ini tahun A, cicil A, persen A, itu lebih besar dari hasil investasi tahun B, cicil B, persen B, dan maka kita outputkan itu berarti yang terbaik adalah produk A. Samakan dengan ini, keluarannya hanya produk A atau produk B. Selanjutnya else output produk B. Nah, jadi kayak gini. Nah, setelah itu kita baru ke kamus. Adakah yang baru gitu? Di sini ada tahun, karena yang di sini menggunakan tahun cicil persen gitu. Jadi di sini ada tahun A, tahun B, yaitu bertipe data integer. Karena yang integer adalah yang pertama doang. Kemudian yang kedua lainnya adalah real atau float gitu. Berarti sini ada cicil A, persen A, cicil B, persen B. Data real. Oke. Jadi yang ini, jangan lupa ini ada NIF. Untuk yang nomor ini sekian. Untuk soal yang terakhir yaitu soal tracing. Kita baca dulu soalnya. Apabila diberikan program berikut ini, tuliskan perubahan variabel dan juga apa yang ditampilkan apabila program berikut dijalankan. Yaitu ada program XYZ dengan kamus ada B bertipe data integer, kemudian algoritmanya B itu diassign 5, kemudian dipanggil DEF B,10. Berarti perubahan variabelnya yang pertama di situ yaitu DEF, yaitu 5,10. Nah, kemudian setelah ini berarti kita masuk ke prosedur dari DEF-nya tersebut. Sini X-nya berapa, N-nya berapa, karena kita tuliskan perubahan variabel, maka X-nya 5, N-nya 10. Nah, setelah itu karena if X lebih dari 0, maka kita nge-outputkan N min X atau 10 dikurangi 5, DE. Berarti outputnya 5 DE. Lanjut. Kemudian selanjutnya DEF X div 2, N. Berarti DEF
X div 2 berarti 5 div 2, 10 berarti DEF 2,10. Oke, karena kita panggil DEF lagi, berarti kita belum ke sini, belum ke output yang ini. Selanjutnya berarti X-nya itu sama dengan 2, N-nya itu sama dengan 10. Nah, karena di sini X-nya masih lebih besar daripada 0, berarti kita masuk lagi ke sini. Kita nge-output 10 dikurangi 2, DE, dikurangi 2 DE, berarti 8 DE. Nah, lanjut. DEF N 2 div 2, 10 berarti DEF 1,10. Nah, di sini berarti X-nya itu jadi 1, N-nya itu sama dengan 10. Kemudian kita cek lagi if X lebih besar daripada 0, dan output lagi. Kita output yang ketiga yaitu 10 dikurangi 1 DE, maka hasilnya 9 DE. Oke, karena sudah output kita ke function DEF lagi, DEF X div 2 berarti DEF 1 div 2, 10 berarti DEF 0,10 dan X-nya itu sama dengan 0 dan N-nya itu sama dengan 10. Nah, karena tidak memenuhi, berarti akhirnya kita keluar atau bisa dibilang beres untuk function rekursif yang paling bawah. Kemudian kita naik ke rekursif yang ini, yang X1 dan N10. Nah, setelah itu berarti kita baru nge-output, yaitu N plus X, yaitu 11, 10 tambah 1 EF, maka hasilnya 11 EF. Lanjut, karena yang ini udah, kita naik lagi ke atas. Karena yang ini sudah selesai dan kemudian keluar dari prosedurnya, kita naik lagi. DF 5 div 2 atau DF 2,10. Ini sudah selesai, berarti turun ke bawahnya, yaitu 10 tambah 2 EF. Berarti hasilnya 12 EF. Yang terakhir, itu kita sini udah selesai, kita naik lagi, berarti untuk DF 5,10 berarti output N plus X, yaitu 10 plus 5, EF, hasilnya 15 EF. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.